saharin fa'iddatun min ayyam fa'iddatun min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Aku lagi penasaran nih. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, terima kasih Mbak Sasa untuk pembacaan ayat suci Al-Qur'annya. Baik, agenda selanjutnya yaitu Kultum Ramadan yang akan disampaikan oleh Direktur Telkom Universiti Jakarta, Dr. Insinyur Agus Ahmad Suhendra dengan tema proses dan luaran ibadah di bulan Ramadan. Kepada Pak Agus kita persilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan wa imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas karunia-Nya pada hari ini kita memasuki ibadah Ramadan di hari yang keempat. Mudah-mudahan puasa kita, sholat kita, tadarus kita, infak, sedekah serta amal soleh yang lain yang kita kerjakan di bulan suci ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita senantiasa diberikan kekuatan dan kesehatan untuk terus menyempurnakan ibadah kita sampai selesainya bulan Ramadan di 27 hari yang akan datang. Baik, pertama-tama saya ingin juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih pada teman-teman di bagian SDM yang sudah memprogramkan kembali acara rutin tahunan kita di setiap bulan Ramadan, di mana pada siang hari ini kita mencoba untuk memanfaatkan setengah jam di waktu istirahat kita untuk melaksanakan kajian di bulan Ramadan ini. Dan saya sangat apresiasi dengan nama program kita ya, Kajian Ramadan Telkom University, Karate U itu ya. Kreatif juga ini teman-teman dari SDM. Terima kasih Mas Fauji, Mbak Ika, Mbak Anissa, dan teman-teman yang lain yang sudah merencanakan dan melaksanakan kegiatan ini. Baik, saya diminta untuk menjadi pembicara pertama di hari ini dan tema yang saya angkat sebetulnya lanjutan dari apa yang pernah saya sampaikan di hari kita melaksanakan munggahan beberapa hari yang lalu ya. Jadi kalau Bapak dan Ibu hadir di acara munggahan barangkali masih ingat ya 4 fungsi atau 4 value dari bulan Ramadan ini. Yang pertama saya menyebutkan bahwa bulan Ramadan itu identik dengan bulan eksaminasi, bulan ujian atas keimanan yang kita miliki. Yang kedua, bulan Ramadan itu adalah bulan suci, bulan yang diistimewakan oleh Allah, bulan yang disucikan oleh Allah. Sekaligus bagi siapapun yang menjalani Ramadan ini dengan baik, maka semua kesalahan dan dosanya akan dibersihkan. Artinya kita juga termasuk orang yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya bulannya yang suci, tetapi mereka yang menjalani bulan ini dengan baik itu juga akan menjadi orang-orang yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, saya menyebutkan bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan investasi. Ini adalah bulan terbaik bagi kita menyiapkan bekal untuk menghadapi akhirat kelak, ya. Jadi karena setiap diri kita itu diminta oleh Allah untuk menyiapkan diri akan masa datang kita yang sudah pasti. Wal tangdur nafsu ma qaddamat liqad. Dan hendaklah setiap diri
mempersiapkan apa yang menjadi bekalnya untuk masa datang. Nah, masa datang yang dimaksud itu adalah akhirat, ya. Jadi kita harus mempersiapkan diri, membekali diri untuk menjelang akhirat nanti, dan sebaik-baik kita mempersiapkan akhirat kita itu adalah menjalani Ramadan dengan baik. Karena setiap ibadah kita, setiap amal soleh kita, setiap kebaikan kita, apresiasi pahalanya di sisi Allah dilipat gandakan. Kalau di bulan-bulan yang lain pahala itu satu, maka ketika di bulan suci ini pahala itu menjadi 70 kali lebih tinggi. Jadi sebaik-baik bulan itu adalah bulan Ramadan, karena ini adalah bulan terbaik untuk kita berinvestasi untuk masa akhirat kita. Nah, yang terakhir, bulan Ramadan itu adalah bulan transformasi. Bulan di mana kita diharapkan ada perubahan dari sikap dan perilaku kita yang mencerminkan peningkatan dari kualitas ketakwaan kita. Jadi kalau kita cermin pada apa yang kita lakukan di tahun sebelumnya, maka tahun ini kita harus punya sikap, kita harus punya tindakan, kita harus punya perbuatan yang jauh lebih baik, yang merepresentasikan kualitas ketakwaan kita yang lebih tinggi. Makanya bulan Ramadan ini kita sebut juga sebagai bulan transformasi, di mana kita diharapkan bisa terus bertransformasi pada sikap dan tindakan serta perbuatan yang lebih baik. Jadi sekali lagi ini yang waktu itu saya sampaikan, jadi ada 4 value dari Ramadan. Yang pertama sebagai bulan eksaminasi, yang kedua adalah bulan suci, yang ketiga adalah bulan investasi, dan yang keempat adalah bulan transformasi. Nah, dalam kaitan dengan 4 makna atau fungsi dari Ramadan inilah, maka saya menyimpulkan bahwa di dalam menjalani Ramadan ini, disadari atau tidak, sebetulnya kita menjalani 3 tahapan proses. Ya. Jadi kita menjalani 3 tahapan proses. Proses yang pertama adalah proses pengujian. Ya, karena tadi bulan Ramadan adalah bulan eksaminasi. Pengujian atas apa? Pengujian atas keimanan yang kita miliki. Di dalam agama kita, mereka yang mengaku Islam, yang mengaku Muslim, yang mengaku beriman, itu tidak cukup dalam bentuk pengakuan, tetapi butuh untuk pembuktian. Ya, di dalam Al-Quran itu Allah menyebutkan ahasiban nasu wahum la yuftanun. Ya, di dalam Al-Quran disebutkan apakah dengan mengatakan belum nyata bagi mereka ujian. Ya, jadi artinya orang yang mengatakan beriman itu nggak akan cukup sebelum mereka lulus dari ujian. Jadi ujian itu pasti akan datang bagi mereka yang mengatakan beriman. Nah, bentuk ujian itu macam-macam. Salah satu yang nyata bentuk ujian itu adalah ketaatan. Ketaatan akan perintah, ketaatan untuk menjauhi larangan. Nah, puasa itu adalah bentuk perintah, di mana di dalamnya juga adalah sejumlah larangan ketika kita melaksanakan ibadah puasa. Nah, kalau kita mengaku beriman, tentu kita akan mentaati apa yang diperintahkan itu. Dan sebaliknya, sejumlah larangan yang tidak boleh kita lakukan di dalam berpuasa, maka tentu akan kita hindari. Nah, itulah bentuk ujian yang kita jalani 30 hari lamanya kita di bulan Ramadan. Kita yang biasanya bisa makan di siang hari, maka selama Ramadan kita dilarang. Ketika kita biasanya boleh berhubungan suami istri di siang hari, selama Ramadan tidak boleh atau haram dilaksanakan. Ya, minum juga demikian. Jadi ada sejumlah larangan yang harus kita hindari selama di siang hari kita bulan Ramadan. Itu adalah bentuk ujian, gitu ya. Jadi yang pertama kali kita jalani di dalam proses Ramadan ini adalah proses pengujian. Nah, yang kedua, proses yang akan kita jalani itu adalah proses pensucian. Jadi pengujian atas keimanan yang kita miliki. Yang kedua adalah proses pensucian. Proses pensucian dari apa? Proses pensucian dari kesemua kesalahan dan dosa yang pernah kita lakukan. Apakah dosa itu kita lakukan kemarin, hari ini, 2 tahun yang lalu, atau beberapa puluh tahun yang lalu. Tidak ada persoalan kapanpun dosa itu dilakukan. Sepanjang kita menjalani Ramadan dengan baik, maka seluruh dosa itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan syarat, tentu kita menjalani ibadah puasa kita dengan benar, dengan ketentuan bahwasanya
puasa yang kita jalani itu memenuhi kriteria sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Nabi. Kriterianya ada dua, man shoma Ramadana imanan wahtisaban. Jadi ada dua syarat utama yang harus kita penuhi dalam mendapatkan pengampunan atau pensucian atas semua kesalahan dan dosa itu. Yang pertama adalah iman, menjalankan puasa itu dengan iman, wahtisaban dengan ikhlas semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka manakala kita menjalani puasa ini dengan imanan wahtisaban, maka Rasul menyebutkan dalam hadis sahih Bukhari Muslim, gufiro lahu, maka mereka yang menjalani Ramadan dengan imanan wahtisaban itu akan diampuni ma taqaddama min dambih, semua kesalahan di masa lalunya. Jadi bukan hanya kesalahan kita di hari ini, bukan hanya kesalahan kita di tahun yang lalu, tetapi kesalahan-kesalahan yang pernah kita perbuat sebelumnya, kapanpun kita kerjakan, itu oleh Allah Subhanahu wa taala diampuni dan dihapuskan semua kesalahan dan dosa kita. Sehingga ketika kita menjalani Ramadan ini, maka kita akan menjadi orang yang dibersihkan oleh Allah dari semua kesalahan dan dosa kita. Makanya proses kedua yang kita alami sebetulnya di dalam Ramadan ini adalah, yang kedua adalah pensucian. Jadi sekali lagi, proses pertama adalah pengujian, yang kedua adalah proses pensucian. Nah, yang ketiga proses yang kita jalani di dalam Ramadan itu adalah pemuliaan. Kita dibikin oleh Allah menjadi hambanya yang mulia. Kita menjadi orang yang tinggi derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kriteria kemuliaan di hadapan Allah itu cuma satu, dan kita semua tahu. Kriteria kemuliaan di hadapan Allah itu apa? Yaitu takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang paling takwa. Dan Ramadan inilah yang akan mengantarkan kita pada proses peningkatan kualitas takwa secara berkelanjutan. Jadi kalau tahun lalu kita berpuasa, kita meningkatkan kualitas ketakwaan kita. Tahun ini kita berpuasa, kita juga terus meningkatkan kualitas ketakwaan kita. Dan ketakwaan itu adalah penentu mulia tidaknya dia di hadapan Allah. Maka sekali lagi, proses yang kita jalani di dalam Ramadan itu hakikatnya yang ketiga adalah proses pemuliaan. Bagaimana kita ditingkatkan oleh Allah makin mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makin meningkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, Bapak dan Ibu sekalian, singkatnya, kalau kita menjalani Ramadan ini dengan baik, maka 3 proses inilah yang akan kita jalani. 1, proses pengujian atas keimanan yang kita miliki. Yang kedua adalah proses pensucian atas semua kesalahan dan dosa kita di masa lalu kita. Dan yang ketiga adalah proses pemuliaan di mana kita ditingkatkan oleh Allah derajat dan posisinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita bicara apa luaran dari Ramadan itu, maka luaran dari Ramadan itu berkaitan dengan 3 proses yang kita jalani tadi. Jadi proses yang pertama adalah proses pengujian. Nah, kalau kita bicara proses pengujian, apa luaran yang diharapkan? Luaran yang diharapkan dari proses pengujian itu disebutkan di dalam Quran surat Al-Anfal ayat keempat, ulaika humul mu'minuna haqqa. Jadi kita itu ditargetkan untuk menjadi mukmin yang benar-benar mukmin. Mu'minunal haqqa, orang yang benar-benar mukmin. Jadi orang-orang yang benar-benar mengatakan beriman dan itu dibuktikan, ya, imannya itu dengan benar. Nah, itulah yang harus kita dapatkan setelah kita keluar dari Ramadan, yaitu mukminunal haqqa, orang-orang yang betul-betul memiliki keimanan yang hak, yang benar, yang tidak palsu, yang tidak bohong. Yang kedua, proses pensucian ini tentu juga, ya, jadi kalau kita bicara proses pengujian, maka target atau luarannya adalah mukminun al-haqqa. Maka kalau proses pensucian, target setelah kita keluar dari sejumlah ibadah Ramadan itu adalah Idul Fitri, kembali kepada fitrah, kembali kepada kesucian, seperti bayi yang terlahir kembali, tidak punya satu titik noda dan dosa, setitik apapun kesalahan kita. Kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari semua kesalahan dan dosa kita. Inilah luaran yang kedua yang diharapkan bagi mereka yang bisa menjalani Ramadannya dengan baik melalui proses yang kedua yang disebut dengan pensucian. Dan yang ketiga,
ya, proses yang ketiga yang kita jalani di bulan Ramadan itu adalah pemuliaan. Proses pemuliaan ini apa luaran yang diharapkan? Luaran yang diharapkan adalah haqqa tuqatih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Jadi yang diharapkan dari luaran pemuliaan yang kita jalani di bulan Ramadan ini adalah kita mendapatkan peringkat orang yang takwa dengan sebenar-benarnya takwa. Dalam bahasa agama disebut sebagai haqqa tuqatih, mereka yang takwa dengan sebenar-benarnya takwa. Artinya takwanya itu betul-betul nggak kaleng-kaleng lah, kira-kira begitu. Jadi takwanya itu betul-betul memang berkualitas. Takwanya itu memang dia betul-betul tidak palsu, tidak tidak pada level yang rendah, tapi dia mendapatkan level yang paling tinggi. Haqqa tuqatih. Jadi kalau saya coba sedikit bikin satu summary dari apa yang saya sampaikan sebagai kuliah singkat ini adalah pertama, 3 proses yang kita jalani di bulan Ramadan ini yang harus kita lalui dengan baik. Yang pertama adalah proses pengujian atas keimanan yang kita miliki dan luaran yang diharapkan dari proses ini kita menjadi mukmin yang benar-benar hak, mukminun al-haqqa. Yang kedua, proses yang kita jalani itu adalah proses pensucian atas semua kesalahan dan dosa kita. Dan target luaran yang harus kita raih adalah menjadi Idul Fitri, kembali kepada fitrah dan kembali kepada kesucian. Dan yang ketiga, proses yang kita jalani adalah proses pemuliaan, di mana target luaran yang harus kita raih adalah kita menjadi orang yang benar-benar takwa. Kita menjadi orang yang haqqa tuqatih, yang takwa dengan sebenar-benarnya takwa. Sehingga kalau kita ketiga luaran ini bisa kita dapatkan, maka luar biasa. Kita menjadi orang yang diakui oleh Allah dengan imanan yang benar. Kita telah menjadi sosok yang kembali kepada kesucian seperti bayi yang terlahir kembali tanpa noda dan dosa. Dan kita menjadi orang-orang yang tinggi derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah yang menentukan kemuliaan kita di hadapannya. Oleh karena itu Bapak dan Ibu sekalian, maka sudah seyogianya dan sepantasnya, maka kita menjalani hari demi hari Ramadan ini dengan sungguh-sungguh, dengan sebaik-baiknya. Makanya kalau kita sekarang masuk di hari keempat, maka ketika besok kita akan masuk di hari kelima, seyogianya kita introspeksi diri. Apakah kita sudah menjalani hari-hari Ramadan itu dengan baik? Sekiranya masih belum, masih ada 26 hari ke depan. Maka itu bisa kita gunakan dengan lebih baik lagi. Masuk di hari ke-6 besok, kita atau lusa, kita bisa lihat lagi. Kita introspeksi lagi. Masih ada yang kurang atau tidak. Begitu ada yang kurang, kita tingkatkan lagi. Sehingga 3 proses yang kita jalani ini, baik itu yang berkaitan dengan pengujian atas keimanan kita, pensucian maupun pemuliaan atas kualitas takwa kita, itu semuanya bisa kita jalani dengan sebaik-baiknya dan kita bisa mendapatkan hasil luaran Ramadan dengan sebaik-baiknya. Nah, inilah barangkali inti yang ingin saya sampaikan di dalam kajian Ramadan pada siang hari ini. Barangkali cukup ya, kalau kurang ataupun kalau masih ada waktu silakan, barangkali kalau ada sesi tanya jawab, tapi kalau tidak ada bisa saya lanjutkan juga, tapi karena waktunya hanya 30 menit mungkin sampai di sini dulu ya. Silakan kalau ada tanya jawab. Baik. Alhamdulillah, terima kasih Pak Agus atas penyampaian materinya. Semoga materi yang Pak Agus sampaikan hari ini bisa kita jadikan pembelajaran dan amalkan bersama. Amin ya rabbal alamin. Baik, mungkin untuk sesi tanya jawab kita belum ada Pak Agus kebetulan gitu ya. Belum Jadi ada kita ya. ya, Kalau gitu saya lanjutkan dikit ya. ya Nah, oke, baik, kalau gitu mangga saya Pak, lanjutkan mangga, dikit aja. mangga Pak. Ya, Jadi kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan sedikit. Ya, saya lanjutkan dengan kriteria orang yang disebut takwa. Ya, tadi disebutkan bahwa proses yang ketiga yang kita jalani ini adalah pemuliaan. Dan luaran yang diharapkan dari proses ketiga ini adalah haqqa tuqatih, menjadi orang yang benar-benar takwa. Nah,
takwa ini bukan sebuah konsep yang abstrak di dalam agama kita. Bukan sesuatu yang tidak jelas, tetapi dia adalah merupakan sebuah konstruk yang jelas. Ada 3 dimensi dari takwa, ya, yang disebutkan di dalam Al-Quran. Satu, takwa itu punya dimensi iman. Jadi bukan takwa namanya kalau dia tidak punya keimanan. Yang kedua, yang disebut takwa itu ada dimensi ketaatan atau Islam, ya, kepasrahan. Dan yang ketiga, dimensi ketakwaan itu adalah ihsan, kebaikan. Ya, jadi kalau orang yang dikatakan takwa, itu akan mencerminkan 3 dimensi ini dalam dirinya. Satu, dia pasti punya iman. Dua, dia punya ketaatan akan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, dia punya akhlakul karimah. Dia punya akhlak yang baik karena itu wujud dari ihsan yang tercermin dalam sikap dan perbuatannya. Jadi kalau orang dikatakan takwa tapi tidak iman, tidak Islam dan tidak ihsan, tidak mungkin. Karena dimensi dari takwa itu ada 3 tadi. Iman, Islam, dan ihsan. Nah, ada sejumlah ayat yang menyebutkan ciri-ciri sebagai indikator orang yang takwa. Dan kita tidak terlalu sulit untuk menemukan ciri-ciri dari ayat yang menjelaskan mengenai ciri orang yang takwa itu. Yang pertama, Bapak dan Ibu bisa lihat di dalam Quran Surat Al-Baqarah, di ayat-ayat awal. Di sana disebutkan bahwa Al-Quran itu adalah petunjuk bagi orang yang muttaqi, orang-orang yang bertakwa. Dalikal kitab hudal lil muttaqin. Kitab ini, Al-Quran ini adalah petunjuk bagi orang yang takwa. Selanjutnya disebutkan siapa orang yang takwa itu. Nah, yang disebut orang takwa itu, di situ di dalam Quran Surat Al-Baqarah di awal itu disebutkan paling tidak 3 ciri orang yang memiliki keimanan dari orang yang takwa. Apa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Ciri orang yang takwa itu yang mengimani kepada kekuatan yang gaib. Hakikatnya adalah kepada Allah. Jadi orang yang takwa itu adalah orang yang mengimani kepada Allah walaupun Allah tidak dilihat tapi dia yakini keberadaannya. Sehingga bagi orang yang takwa itu dia akan senantiasa mawas diri. Dia akan senantiasa muraqabah istilahnya itu. Dia tidak melihat Allah tapi dia merasa senantiasa dilihat oleh Allah. Dan puasa itu melatih kita semacam itu. Bapak dan Ibu, tidak selalu ketika kita berpuasa kita disaksikan orang lain. Tidak selalu Bapak Ibu ketika menjalankan puasa ada istri di samping kita. Tidak selalu ada teman di sebelah kita. Boleh jadi Bapak Ibu sedang di dalam kesendirian, sedang di ruang kerja sendirian, sedang di kamar mandi sendirian. Tapi mengapa kita tidak membatalkan puasa kita? Karena kita yakin ada Allah yang melihat apa yang sedang kita jalani di dalam proses ibadah ini. Dan proses ini kita jalani selama 30 hari. Itulah yang sebetulnya diharapkan terbentuk alladzina yu'minuna bil ghaib, di mana kita senantiasa merasa dilihat oleh Allah. Ya, jadi ciri orang takwa itu adalah satu, dia memiliki keimanan kepada yang gaib. Yang kedua, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika. Orang yang takwa itu adalah yang mengimani kepada apa yang aku turunkan kepadamu Muhammad, yaitu apa? Al-Qur'an. Makanya selama bulan puasa ini kita banyak tadarus, kita membaca Al-Quran. Ada orang yang bisa menghatamkan dalam 30 hari beribadah puasa, 30 juz juga dia tamatkan. Artinya one day one juz, ya, odoj, ya, one day one juz. Tapi mungkin Bapak dan Ibu terlalu berat, ada juga yang awaj, one week one juz, tidak apa-apa. Ya, tetapi kalau kita lihat, itulah yang kita gelorakan salah satu ibadah di bulan Ramadan ini, membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya. Dan tentu bukan hanya dibaca, dipahami, diyakini, dan diamalkan. Dan kalau ini kita lakukan secara terus-menerus, maka selepas Ramadan pun Al-Quran itu tetap akan kita baca, kita pahami, kita yakini, dan kita amalkan. Sehingga kalau ini secara melekat menjadi bagian dari pribadi kita, maka kita sudah menjadi orang yang takwa dalam ciri yang kedua tadi. Alladzina yu'minuna bima unzila ilaika. Yang ketiga, ciri orang yang takwa itu adalah wabil akhirati hum yukinun, dan orang yang yakin akan akhirat. Ciri orang yang yakin akhirat itu adalah orang yang sungguh-sungguh menyiapkan akhiratnya. Jadi orang yang takwa itu orang yang tidak main-main untuk menyiapkan akhiratnya. Tidak asal-asalan. Tidak kemudian dia menyiapkannya itu ya kalau ingat saja. Tidak. Tapi yang disebut takwa itu adalah hum yukinun. Dia yakin kepada
akhirat. Keyakinannya itulah yang dicerminkan dengan kesungguhan untuk mempersiapkan diri akan akhirat. Nah, itu dimensi yang pertama, ya, dimensi iman. Yang kedua, ketakwaan itu punya dimensi Islam, ketaatan, kepasrahan, ketundukan. Jadi orang yang takwa itu nggak cukup mengatakan iman, yakin, percaya. Tapi yang takwa itu harus ditunjukkan dengan bentuk ibadah, baik mahdoh maupun goiro mahdoh. Dan di dalam Quran surat Al-Baqarah disebutkan beberapa ciri orang yang takwa itu. Yang pertama adalah wa yuqimunas sholat. Orang yang mendirikan sholat. Orang yang mengerjakan sholat. Jadi kalau misalkan kita, mohon maaf ya, merasa diri takwa tapi sholat wajib saja banyak terlewat, nah itu menjadi tanda tanya. Karena ciri orang yang takwa itu adalah wa yuqimunas sholat. Yang berikutnya ayat yang menyebutkan ciri orang yang takwa dari dimensi Islam adalah wa mimma rozaqnahum yunfikun, dan dia menyisihkan sebagian hartanya untuk dia infakkan, untuk dia bersihkan, untuk dia sodakohkan. Bahkan di ayat Quran surat Al-Imran ayat 134 itu alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra, orang yang menginfakkan baik di kala senang maupun di kala susah. Orang berbagi ketika banyak uang wajar. Tapi orang berbagi ketika dia sedang pailit, sedang sulit, sedang miskin, itu nggak gampang. Tetapi Al-Quran menyebutkan kalau kita mau masuk dalam kategori takwa yang benar itu, alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Jadi kita itu harus bisa menginfakkan baik tatkala senang maupun tatkala susah. Jadi kalau kita nanti dapat THR kemudian berbagi, wajar. Karena kita dapat tuh THR untuk berbagi. Tapi kalau nggak dapat THR, bisa berbagi, itu lebih hebat lagi. Ya, karena di dalam ciri ketakwaan itu adalah alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i. Ya, jadi mereka yang berinfak baik di kala susah maupun di kala senang. Nah, itu adalah ciri dari ketakwaan dari dimensi Islam. Ada lagi ayat-ayat yang lain yang mencerminkan itu. Nah, yang ketiga, ketakwaan itu punya dimensi ihsan. Jadi bukan orang yang takwa namanya kalau dia punya iman, punya Islam, tapi akhlaknya jelek, gitu ya. Jadi orang yang takwa itu tercermin dari akhlaknya yang bagus. Ya, makanya disebutkan di dalam Quran surat Al-Imran ayat 134, uiddat lil muttaqin, ya, surga itu akan diwariskan bagi orang yang takwa, dan ciri orang yang takwa itu disebutkan adalah wal kadziminal ghaidh, orang yang bisa mengendalikan amarah. Jadi kalau dia disebut muttaqin tapi sering sumpah serapah, sering caci maki, sering membentak-bentak orang, nah itu jadi tanda tanya. Apalagi dia tidak bisa mengendalikan emosi, itu jadi tanda tanya besar. Karena ciri orang yang takwa itu adalah wal kadziminal ghaidh. Dan yang berikutnya, ayat selanjutnya itu menyebutkan wal afina anin nas, dan dia menjadi orang yang pemaaf kepada sesama manusia. Jadi kalau orang salah bukan dendam, bukan nyari waktu untuk nanti dia balas, enggak. Tapi ciri orang yang takwa itu adalah wal afina anin nas. Dia tidak pemarah, tapi sebaliknya ketika dia didolimi, ketika dia punya orang lain punya kesalahan atas dirinya, maka tanpa diminta wal afina anin nas, dia akan memaafkan ya orang-orang tersebut. Jadi kalau kita lihat dari contoh ayat-ayat yang saya sebutkan tadi, maka yang disebut takwa itu punya 3 dimensi tadi. Iman, Islam, dan ihsan. Keyakinan, ketaatan, dan kebaikan. Ya, jadi 3 kata kunci itu. Jadi sampai di sini saya ingin mensummarikan ya apa yang saya sampaikan secara singkat ini. Mohon maaf tidak ada slide-nya. Jadi 3 proses yang kita jalani di dalam Ramadan ini adalah yang pertama proses pengujian, yang kedua adalah proses pensucian, dan yang ketiga adalah proses pemuliaan. Dan ketiga proses ini ya diharapkan bisa menghasilkan pribadi kita yang satu mukminun al-haqqa, orang yang benar-benar mukmin. Yang kedua, kita menjadi Idul Fitri, kembali kepada fitrah, kembali kepada kesucian. Dan yang ketiga, kita meraih predikat haqqa tuqatih, takwa yang sebenar-benarnya takwa. Di mana ciri orang yang benar-benar takwa itu tercermin dari keimanannya, tercermin dari keislamannya,
dan tercermin dari keihsanannya, tercermin dari keimanannya, tercermin dari ketaatannya, dan tercermin dari akhlak dan kebaikannya. Nah, itulah barangkali yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya bagi Ibu dan Bapak sekalian. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Alhamdulillah, terima kasih Pak Agus atas kultum Ramadannya. Insya Allah pasti bermanfaat untuk kami ya Pak, terkait materi yang Pak Agus sampaikan hari ini. Baik, mungkin untuk hari ini sekian acara Karateyunya. Kita sambung lagi di hari Kamis. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah join. Mari kita lanjutkan untuk bekerja di hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Terima wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Bagus. Ya, Terima kasih Pak Assalamualaikum. Agus, Izin Bapak live. Ibu.